Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wastaghfirullah min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Teman-teman kelas 2 MI Mumtazah pada term 1 ini. Di video kali ini adalah Mister membuat video tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna dari dua kata namanya Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma adalah nama-nama, Al-Husna adalah yang baik atau yang indah. Ya. Kali ini kita akan mempelajari namanya Al-Hafidh dan Al-Wali. Al-Hafidh dan Al-Wali. Kita sama-sama tahu bahwa Allah memiliki 99 nama yang indah atau yang baik. Setiap nama memiliki makna dan di dalamnya terdapat hal yang harus kita teladani, hal yang harus kita ikuti, hal yang harus kita yakini dan menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh artinya adalah Allah yang maha memelihara. Allah ya yang maha memelihara seluruh makhluknya. Di dalam surat Al-Hud ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Tuhanku maha memelihara segala sesuatu. Allah maha memelihara segala sesuatu. Makhluk ciptaan Allah semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memiliki nama yang indah namanya Al-Hafidh, yakni yang maha memelihara. Memelihara alam semesta, memelihara jagat raya, memelihara planet dan tata surya. Berbagai macam bintang dan benda-benda yang ada di langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga berbagai macam tanaman dan tumbuhan yang ada di bumi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sebagai manusia yang adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan, karena manusia adalah makhluk yang sempurna, ya, maka harus kita sebagai orang beriman meyakini benar, meyakini betul bahwa Allah maha memelihara. Maksudnya apa? Memelihara apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi baik berupa amal baik atau buruk, Allah akan jaga. Ya, Allah akan jaga perbuatan-perbuatan baik kita, dicatat oleh para malaikat namanya malaikat Raqib. Bagaimana malaikat Atid mencatat amal buruk kita, sehingga amal kita menjadi milik kita, dan nantinya amal itulah yang bisa menyebabkan kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak ketika di yaumul hisab, kita akan ditimbang amalnya baik dan buruknya lebih banyakkan mana. Allah menahan langit-langit ini, benda-bendanya yang ada di atas sana agar tidak menjatuh, ya, agar tidak menjatuhi apa-apa yang ada di bumi ini. Sehingga ketika satu planet yang besar bertabrakan dengan bumi, maka akan hancurlah tempat tinggal kita, yakni di bumi ini. Allah memeliharanya agar tidak terjadi benturan. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikatnya untuk menjaga manusia. Jadi manusia itu selalu dijaga ketika kita tidur agar berbagai macam binatang melata, hewan-hewan kecil tidak masuk ke telinga kita, tidak masuk ke hidung kita, tidak masuk melalui mulut kita. Itu Allah jaga lewat para malaikat-malaikatnya, ya.
Dan kita harus mengimani bahwa Allah lah yang memiliki sifat atau memiliki nama Al-Hafidz, yang artinya adalah Allah Maha memelihara. Mengetahui dan ketelitian Allah, ya, sifat pengetahuannya Allah dan ketelitian Allah dalam memelihara amal perbuatan kita. Semuanya, baik perbuatan itu dilakukan tanpa ada manusia atau di tempat keramaian, Allah mengetahuinya dan menjaga dan mencatatnya lewat para malaikatnya. Tuh ya. Bagaimana menerapkan sifat yang namanya atau nama Asmaul Husna Al-Hafidz ini? Yang pertama adalah bagaimana kita memelihara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus memeliharanya iman ini agar iman ini terus naik, agar iman ini terus bertambah, tidak sebaliknya menjadi berkurang atau menjadi turun, ya. Bagaimana cara menjaganya, memelihara keimanan itu, ya? Bagaimana sih memelihara keimanan? Dengan banyak belajar, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, melalui kalimat-kalimat thayyibah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui berzikir dan menyebut nama-nama Allah dan merenungkan berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini. Yang kedua, meneladani sifat Al-Hafidz adalah dengan cara melakukan perbuatan baik untuk diri sendiri, keluarga, serta orang lain. Perbuatan baik banyak ragamnya. Tentu perbuatan baik itu kita harus menimbangnya, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga, serta orang lain. Ya, misalnya dengan menaati kedua orang tua, menaati guru, juga belajar dengan rajin, itu akan bermanfaat kepada kita semuanya. Rajin berolahraga, istirahat yang cukup, menggunakan waktu untuk hal-hal ketaatan dan hal-hal kebaikan. Yang ketiga adalah memelihara ketaatan pada Allah dengan sholat 5 waktu. Kita sebagai siswa-siswi, murid-murid mumtazah harus menjadi orang yang menjadi contoh sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana madrasah harus lebih unggul, bagaimana sekolah madrasah harus lebih taat dan menjaga yang namanya sholat 5 waktu. Ya, bukan hanya melaksanakan saja, tapi menjaganya, memeliharanya agar sholat 5 waktu itu benar-benar kita laksanakan. Yang keempat selanjutnya adalah bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Hafidz, memelihara ketaatan dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Bagaimana ketaatan kepada Allah itu banyak ragamnya. Ketika berkaitan dengan harta, maka kita harus berzakat. Ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya hibah, ada namanya hadiah. Itu harus kita pelihara ketaatan berupa berzakat, bersedekah, ya, terutama ini nanti di bulan Muharram, 10 Muharram kita harus banyak berbagi kepada anak yatim, ya. Ini termasuk anjuran dari Rasulullah SAW. Yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Kalau kita hari ini menjadi siswa mumtazah, maka kita harus mempertanggungjawab dengan cara kita harus rajin belajar, dengan cara kita mengikuti sistem yang sudah dilaksanakan di mumtazah. Bagaimana pembelajarannya lewat daring seperti ini, ya, pembelajaran lewat online. Bagaimana kita juga tidak mengurangi hal-hal yang baik walaupun kita belajar dengan jarak jauh. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita terkurangi
meskipun terbatasi dengan jarak jauh ini, karena ada namanya teknologi, yang namanya YouTube, yang namanya Zoom, yang namanya aplikasi yang itu digunakan untuk belajar kita bersama. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana ketika kita menggunakan teknologi, bagaimana ketika kita menggunakan komputer, handphone, yang itu di dalamnya ada berbagai macam fitur yang tentu kita harus memilihnya yang baik-baik. Jangan sampai kita gunakan mata kita, anugerah rezeki berupa teknologi dan peralatan elektronik lainnya ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah memelihara tubuh baik jasmani dan rohani. Bahwa Allah Maha memelihara dengan namanya Al-Hafidz, maka kita harus meneladanya dengan menjaga tubuh kita. Tubuh kita jaga dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang halal, thayyiban, halal dengan juga baik, serta kita juga menjaganya dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Bagaimana agar pikiran kita cerdas, harus banyak dilatih dengan banyak belajar, banyak tadarus, ya, banyak murojaah, ya, banyak mudzakarah. Itu yang bagian daripada memelihara akal sehat kita. Juga rohani kita, ketaatan kepada Allah berupa sholat 5 waktu, berupa kesabaran dalam kesusahan dalam namanya belajar. Bagaimana juga kita ketundukan dan kepatuhan, keikhlasan kita untuk tunduk kepada orang tua, menghormati dan menyayanginya, dan juga kesabaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh guru kita untuk kita kerjakan. Maka itu juga bagian dari memelihara rohani kita. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan diri. Ya, diri kita jaga kesehatannya, ya, kita pelihara. Yang kedua ada namanya, setelah kita mengenal Al-Hafidz yang Maha memelihara, ada namanya Al-Wali. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Wali, yang artinya adalah Maha melindungi dan Maha menolong. Bahwa Allah lah yang Maha menolong orang-orang yang beriman, menolong orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong orang-orang yang dia memprioritaskan, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah memiliki nama Al-Wali yang artinya adalah Maha melindungi dan Maha menolong, maka jangan sampai kita enggan atau tidak mau berdoa atau tidak mau meminta pertolongan. Ketika Allah memiliki nama Al-Wali yang artinya Maha melindungi dan Maha menolong, maka ketika kita minta perlindungan, maka ketika kita minta pertolongan, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan bahwa Allah lah yang Maha melindungi, Allah lah yang Maha menolong hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa, ya, ada ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu, cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Kedekatan, pertolongan dan perlindungan Allah bisa kita dapatkan dengan cara belajar melindungi dan menolong makhluknya yang lain. Tentu tidak selalu dengan perilaku yang terlihat mata. Kita bisa menolong mereka dengan doa dan perhatian tulus kita. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang Maha melindungi dan Maha menolong, maka masih ingat ketika kita memiliki namanya musuh, yang namanya setan, jangan sampai kita lupa meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan ta'awud misalnya. Ya, begitu juga ketika Allah Maha melindungi orang-orang yang taat, jangan sampai kita melupakan atau tidak mau menolong
makhluk yang lain ketika mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami kesusahan-kesusahan. Karena Allah Maha melindungi, karena Allah Maha menolong, ya kita berupaya untuk bukan hanya menolong diri kita saja, tapi makhluk yang lain. Ketika mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, kepayahan, kita tolong mereka, kita lindungi. Iya ya. Bagaimana menerapkan Asmaul Husna, namanya Al-Wali yang maha melindungi dan maha menolong? Sungguh sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, ini kita harus yakini betul. Pertama adalah cara kita meneladani bahwa Allah memiliki nama Al-Wali. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari namanya Al-Wali itu? Satu, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa jangan sampai kita lupakan. Sekuat-kuatnya kita, maka kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selemah-lemahnya kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi dan Maha menolong. Dalam keadaan apapun jangan sampai kita melupakan berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peduli dan menghormati kepentingan orang lain. Bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ada kepentingan orang lain yang harus kita lindungi. Ya, jangan sampai kita memaksakan keinginan kita saja tanpa menghormati kepentingan orang lain. Ya. Tidak mengambil hak orang lain. Yang ketiga, jangan sampai kita mengambil haknya orang lain. Haknya orang lain jangan sampai kita ambil. Misalnya apa? Hak mainan-mainan dia. Misalnya permainan itu banyak sekali ya. Misalnya kita minjem sepeda-sepedahan atau sepatu rodanya, atau kita minjem bukunya. Kalau haknya itu ya kita kembalikan kalau kita meminjam itu. Melindungi orang lemah dan menolong orang yang kesusahan. Itu cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Wali. Ya, ketika ada orang yang susah, ada orang yang lemah, kita tolong. Kita yakini bahwa ketika kita menolong hamba yang lemah dan kesusahan, maka Allah akan menolong kita. Namanya ketika kita nanti di alam barzah, di alam mahsyar, di alam hisab, di alam sirat, Allah akan menolong kita. Allah memiliki nama Al-Wali. Ya. Peduli dengan makhluk di sekitar kita seperti tanaman atau hewan. Ya, tanaman-tanaman yang ada di rumah kita, di sekitar kita, ya kita jaga, kita sirami, kita rawat ya. Kita kalau ada hewan yang kehausan, kita kasih minum. Misalnya sedang memelihara ikan hias, dikasih makan. Jangan sampai itu dibiarkan begitu saja. Karena itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu berada di sekitar kita, menjadi tanggung jawab kita untuk peduli kepada makhluk yang berupa tanaman maupun hewan ya. Memberikan sedekah bagi yang membutuhkan, itu juga bagian meneladani sifat Allah yang namanya nama Allah yang bernama Al-Wali. Ya, membantu korban bencana alam. Ketika ada orang yang kena musibah, longsor, banjir, tsunami, puting beliung, atau kebakaran, kita tolong. Itu namanya bencana alam. Juga misalnya bencana alam seperti ini, banyak orang-orang yang kesusahan, namanya kena efek pandemi corona. Entah itu yang pekerjaannya menjadi tidak stabil, atau pekerjaannya ada yang sampai ditinggalkan, maka teman-teman kita, keluarga kita, atau saudara-saudara kita, sepatutnya kita membantunya. Ketika membantu banyak caranya. Kalau kita dengan harta, bisa dengan harta, dengan jaringan, dengan informasi, kita kasih bantu lewat jaringan dan informasi. Ya minimal kita peduli kepada mereka, atau perhatian, atau mendoakan semoga orang yang mengalami musibah atau kesusahan itu
dikurangi penderitaannya. Banyak orang yang minta doa di grup-grup WhatsApp itu tentang kesembuhannya, tentang kesakit keluarganya, kita doakan. Yaitu membantu teman yang kesulitan belajar. Ya, kita bantu sebisa kita. Misalnya dia tidak tahu tentang arti dari Al-Wali itu apa, ya dikasih tahu. Al-Wali artinya adalah Allah yang Maha melindungi dan Maha menolong. Nah, ya misalnya dia belum bisa caranya wudhu, diajari caranya wudhu yang benar. Banyak ya. Membantu orang tua di rumah. Ingat, membantu orang tua di rumah itu juga bagian daripada meneladani Asmaul Husna yang namanya Al-Wali. Mungkin itu saja dua Asmaul Husna yang Mister sampaikan dalam video ini. Semoga bisa dipahami. Al-Hafid dan Al-Wali. Al-Hafid adalah Allah yang maha memelihara. Al-Wali adalah Allah yang maha melindungi dan maha menolong. Semoga kita dapat meneladani dua Asmaul Husna ini sehingga dapat menjadi asbab hidayah, ya, asbab mendapat rahmatnya Allah. Syukur-syukur bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempraktekkan dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya Mr. Ali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.